Jogja. Oh, menuju ke Jogja. Wah, This airport is big, clean, and organized too. sangat bersih. Indonesia, the airports are good. 9 jam di bandara. 9 ساعات في المطار يا الظالم يا ابو سعيد يا الظالم. الطيارة بتروح آخر شيء. الساعة 8 الساعة 8 الساعة 8 الساعة 9 الساعة 9. Saya terdengar saatnya lagu kebangsaan sedang diputar ya guys ya di bandara, dan orang asing ini memberikan reaksi kenapa lagu kebangsaan sedang diputar di Bandara Jakarta ini guys ya. Guys, banyak orang asing datang ke Indonesia dengan ekspektasi yang sudah terbentuk sejak lama. Mereka membayangkan bandara yang biasa sahaja, namun begitu melangkah masuk ke salah satu bandara Indonesia, reaksi mereka berubah total. Bukan kagum berlebihan, tapi terkejut karena kenyataan di lapangan jauh berbeda dari yang mereka dengar. Yuk, kita simak video ini. Guys, 8 часов полет. I come back to Jakarta. Wow. Yes. Да, не думала, что я такое скажу, но это правда. Я Kembali ke вернулась в Jakarta. Индонезию. So we're at the Jogja airport right now and the national anthem is playing. And I feel bad that Saya terdengar saatnya lagu kebangsaan sedang diputar ya guys ya di bandara, dan orang asing ini memberikan reaksi kenapa lagu kebangsaan sedang diputar di Bandara Jakarta ini guys ya. Aha, gitu. Oke, apapun kita sama-sama mendengar ya guys ya, apa pandangan dan juga reaksi. Oke. so we're at the Jogja airport right now Oh, bukan di Jakarta guys, Yogyakarta. and the national anthem is playing. And I feel bad that I'm not standing still because there are people that are just standing out for the national anthem and I'm not. But I have a flight to catch. Listen, today I'm gonna go to Indonesia, Bali. Oh, ini orang Malaysia ya guys. Orang Malaysia yang pergi ke Bali. My flight is delayed. I got my head out the sunroof. Wah, naik sudah ya. Many people, ramainya orang. Beautiful. Wow. I arrive in Bali. In my bed, so let me show you. Semuanya makanan situ halal. Oh, ini orang Arab. Oke. لا تعليق لا تعليق. أول مرة هو هذاك المشكلة 9 jam di bandara. 9 ساعات في المطار يا الظالم يا ابو سعيد يا الظالم. الطيارة بتروح آخر شيء. الساعة 8 الساعة 8 الساعة 8 الساعة 9 الساعة 9. طلعت الطيارة الساعة 11 بالليل. هذا اللي يمشي ورا شوركم. ايش رايك نداوم في المطار؟ انا بداوم في المطار تنظيف. كمل الحين 8 هذا ساعات حمالي. على الفاضي قاعد. انت حمالي شوف. اطلع. انت حمالي انا تنظيف. وسعيد حق تمشيط الشعر فقط. This is a top-tier airport. My approval. I'm currently at CGK Airport in Jakarta. This airport is clean, nice, not too crowded, and there's free Wi-Fi everywhere. That is something I love about Jakarta. There is Wi-Fi everywhere. Oke. A big difference I did notice, and compared to the other places I've been, is Jakarta is mostly like a cash-free society. Everything is done by card. Here's the Wi-Fi speed if anyone was curious. This is faster than some hotels I've stayed at, just saying. This is a top-tier airport. Wow. AC everywhere, Wi-Fi, quickly, easily navigatable. My approval. Taking a shuttle to the plane. Dang, I'm the first one on this thing. Boarding the plane right now. This plane is packed. This flight, that was such a chill flight. We arrived like 20 minutes earlier than expected. Thank you. We are now in Jogja. Oh, menuju ke Jogja. Wah, This airport is big, clean, and organized too. sangat bersih. Indonesia, the airports are good. Kepada orang Malaysia yang nak masuk dekat Indonesia, korang pastikan isi 2 form ni dulu before korang fly dekat sana. So yang pertama, All Indonesia yang dekat sini, korang bila isi boleh lalu dekat auto gate. Memang cepat.
Cuma dia punya concern adalah kau punya pasport tak dapat shop lah. Tapi lagi senang, kau tak payah beratur panjang. Terus datang tunjuk QR settle. Yang kedua pula, bea cukai. Yang aku tak tahu sebutan dia macam mana, tapi inilah BEA cukai ni yang korang kena isi juga. Link kat sini untuk custom declaration. So tips aku, korang kena isi siap-siap 2 ataupun 3 hari before korang fly. Sebab biasanya lepas korang mendarat, line telefon korang, tak kisahlah roaming ke ataupun eSIM kan, akan ambil masa untuk stabil. So kalau korang dah siap isi, korang screenshot je dia punya QR code tu, senang je. Nanti bila custom minta, boleh terus tunjuk. Tak payah stress nak isi last minute dekat dia punya airport. And kalau korang tengok video ni, sebenarnya info ni dah paling latest sekali sebab dia starting September 2025. So boleh save and share dekat korang yang mana nak fly dekat Indonesia tu untuk isi 2 form ni. Tu je, bye-bye. Terima kasih infonya bang. Kaget Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Wah. Sepertinya seolah-olah berada di hutan ya guys. Tapi ini bandara seolah-olah sepertinya real. Ada ikan, binatang-binatang seperti rusa. Wah, ini menunjukkan keaslian Wow, alam I'm so sekitar. impressed with this Indonesian airport. They decorate their baggage claim area with these greeneries. I think it's a combination between imitation plants and actual real indoor plants. It brings so much life to what was looking boring and unwelcoming. This is in Jakarta. What do you think? Asli, ini serius sih. Salah satu landing terindah di Indonesia itu ada di Bandara YIA ini. Begitu pesawat mulai turun, pemandangan yang muncul itu kayak wallpaper hidup. Mulai di sebelah kiri ada garis pantai Kulon Progo yang membentang panjang. Ombaknya itu kelihatan jelas dari atas, teman-teman. Lalu di sebelah kanan ada siluet Gunung Merapi dan juga bukit-bukit menoreh yang sepertinya itu lagi ngasih salam selamat datang buat kita. Dan begitu roda pesawat menyentuh landasan, vibes-nya tuh langsung berubah total. Dari panorama alam langsung masuk ke bandara yang modern, luas, tapi tetap ada sentuhan budaya yang terasa begitu elegan, teman-teman. Dan yang paling unik, sebelum keluar dari arrival hall, kalian tuh bakal nemuin miniatur taman sari yang cantik banget. Kayak reminder kecil kalau petualangan kalian di Jogja tuh baru aja dimulai. Dari istana air, sejarah, sampai kuliner-kuliner lezat yang legendaris itu sudah menunggu di luar sana. Jadi, kalau kalian nanti landing di Bandara Yogyakarta International Airport, jangan tidur ya pas approach. Serius, kalian bakal nyesel kalau tidur. Iyalah, benar juga ya. Apa nih? Main lagu nasional Indonesia, Rayuan Kelapa di Kuala Lumpur. Kira-kira gimana ya reaksi orang Malaysia? Ini mau yang ditengok nih guys. Ini yang mau ditengok nih. Wow. Okay. Semua Mulai orang Malaysia mulai dekat ya, orang Malaysia mulai ramai. Sebentar guys, lagu Rayuan Kelapa ya guys ya tadi ya. Rayuan Kelapa itu ditulis oleh siapa guys? Siapa pencipta lagu ini? Sila tuliskan di ruangan komentar ya, sebab saya terasa seperti ada vibe-vibe yang tenang, lembut, dan itu menjadikan saya rasa wow, tenangnya seperti begitu guys ya. Jadi tuliskan di ruangan komentar guys. Sudah banggakah kalian sebagai warga Indonesia? Ya, mereka pasti bangga lah, warga Indonesia.
Bagi pelancong asing, bandara adalah cerminan pertama sebuah negara, dan di Indonesia, kesan pertama itu seringkali datang dari desain yang modern, bersih dan teratur. Beberapa bandara internasional di Indonesia seperti di Jakarta, Bali dan kota besar lain sudah mengadopsi konsep arsitektur terbuka, pencahayaan alami serta sentuhan budaya lokal. Hal ini membuat banyak orang asing merasa bahawa Indonesia tidak tertinggal, bahkan terasa sejajar dengan bandara di negara maju. Yang mengejutkan, mereka bukan kemewahan guys, tetapi keseimbangan antara fungsi, kenyamanan dan identitas. Reaksi terkejut juga muncul saat mereka menjalani proses kedatangan, mulai dari imigrasi, pengambilan bagasi hingga petunjuk arah yang jelas dan mudah dipahami. Banyak orang asing mengakui bahawa alur di bandara Indonesia terasa lebih manusiawi, tidak tergesa-gesa namun tetap teratur guys. Petugas yang ramah, mau membantu dan tidak kaku guys, menjadi nilai tambah yang jarang mereka temui di beberapa negara lain. Di titik ini persepsi lama tentang Indonesia mulai runtuh. Yang mereka temui adalah sistem yang bekerja dan orang-orang yang profesional. Yang paling menarik, keterkejutan ini tidak berhenti di bandara. Pengalaman awal tersebut membentuk rasa aman dan nyaman sejak hari pertama. Banyak pelancong asing mengaku lebih tenang, lebih terbuka dan lebih positif setelah tiba bandara Indonesia. Bukan sekadar tempat transit, tapi pintu masuk yang memberi kesan bahawa negara ini siap menerima siapapun dengan baik. Dari sini, jawaban atas keterkejutan mereka menjadi jelas guys. Indonesia hari ini jauh lebih berbeda dari cerita lama yang masih beredar. Oke guys, secara kesimpulannya, reaksi orang asing di bandara Indonesia bukan soal pujian kosong. Ini tentang kenyataan yang mereka lihat langsung. Indonesia tidak perlu membuktikan diri dengan kata-kata, cukup dengan pengalaman nyata sejak langkah pertama. Jika refleksi seperti ini terasa relevan, silakan tinggalkan pendapat dan dukung channel Uncle. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.